Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya sehingga hari ini kita masih dapat berpuasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah tarawih, ibadah-ibadah lainnya yang nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mengantar umat Islam dari lembah kehinaan menuju lembah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mafaridi Channel rahimakumullah, hari ini tepatnya kita berada di hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Tentunya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di bulan suci Ramadan itu ada 3 fase. Ada 3 fase di mana fase pertama yaitu 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-11. Otomatis kita telah melewati fase pertama, di mana fase terbuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase pertama ini fase di mana terbuka pintu rahmat Allah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dikunci, setan-setan dibelenggu. Itu sudah terlewatkan. Dan alhamdulillah bagi kita yang telah melaksanakan ibadah bulan puasa atau ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita telah melewati fase itu. Bagi kita yang melaksanakan sholat tarawih, sedekah, zikir, iktikaf, dan lain sebagainya, itu insya Allah akan dilipat gandakan rahmat Allah yang akan datang kepada kita. Itu dilipat gandakan. Jadi selagi syaratnya itu hanya satu, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah Mafaridi Channel rahimakumullah, hari ini kita masuk di fase kedua, 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Artinya fase transisi semangat. Karena banyak di antara kita yang merasa bahwa kita telah melalui fase pertama, yaitu fase kita telah melalui euforia pertama. Euforia bulan 10 hari di bulan suci Ramadan. Ini yang membuat transisi semangat kita di fase kedua ini itu redup, mulai menghilang. Ibadah kita mulai menurun kualitasnya, apalagi semangat kita berpuasa mulai redup, niat kita untuk berzikir, beriktikaf, bersedekah itu mulai semakin kecil, sehingga transisi ibadah kita di bulan suci Ramadan khususnya di fase kedua ini itu mengalami penurunan. Apalagi tidak lama lagi kita didekatkan atau didatangkan masa liburan. Ini yang tentunya kadang membuat kita tidak fokus melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan di fase kedua ini. Fase kedua adalah fase di mana pengampunan. Jadi mulai puasa ke-11 sampai puasa ke-20
itu merupakan fase pengampunan, fase maghfirah. Sehingga tentunya untuk memanfaatkan fase maghfirah ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni segala dosa-dosa kita, segala bentuk kekhilafan kita, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang kecil ataupun yang besar, yang mungkin sudah lama maupun yang sekarang. Mari kita sama-sama berdoa, meminta ampun kepada Allah. Karena dengan begitu insya Allah di fase kedua di mana kita berdoa, kita apalagi kalau kita berdoa di sepertiga malam di bulan suci Ramadan, di fase kedua ini yang notabene adalah bulan maghfirah, bulan pengampun, ya insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi poin penting yang bisa kita dapat di bulan suci Ramadan di fase kedua ini adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomah dalam menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi lain juga ada nilai plusnya dari ketakwaan yang kita jaga. Apa itu? Ya, nilai plusnya adalah kita betul-betul terhindar dari segala bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada. Jadi secara otomatis diri kita tanpa berpikir kita sudah menghindari bentuk kemungkaran. Ini yang tentunya harus kita kita semangati, kita pertahankan. Karena dengan begitu ketika kita menghindari kemungkaran, maka yang ada di benak kita, yang ada di kehidupan sehari-hari kita, yaitu berbuat kebaikan. Sama seperti kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Untuk itu, jemaah Mafaridi Channel rahimakumullah, mari kita memanfaatkan fase kedua ini, yaitu fase transisi semangat, sehingga semoga di fase kedua ini kita tidak merupakan bagian dari orang-orang yang wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita bukan bagian dari orang-orang yang berbuat buruk, sedikit pun itu berbuat buruk maka Allah akan membalas keburukan itu. Kita semangat dalam fase kedua ini menjalankan ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya, agar kelak nanti kita menjadi bagian dari orang-orang yang famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Ini yang penting bagi kita. Untuk itu sebagai kesimpulan, mari kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, terutama sholat malam, karena betapa indahnya, betapa mulianya seseorang yang bangun dari tidurnya mengerjakan sholat lain atau sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjud laina nafilatan lak ila akhir ayat. Maka dari itu, ayo kita sama-sama memperbanyak sholat malam kita. Jadi sholat malam itu tidak hanya sholat tahajud ya. Sholat malam termaksud juga sholat tarawih, sholat witir, sholat isya dan sebagainya. Itu harus kita jaga karena pahalanya sangat luar biasa bagi kita. Terakhir, insya Allah kami dari program studi ilmu hukum di 15 hari terakhir di bulan suci Ramadan atau di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, kami akan mengaktifkan channel Mafaridi ini sebagai bahan dakwah, sebagai wadah dakwah, wujud dakwah, program studi hukum Uni Muda Sorong dalam memanfaatkan teknologi ya. Untuk itu insya Allah kita akan konsisten di 10 hari terakhir untuk sering mengirimkan kultum-kultum seputar Islam di channel Mafaridi Hukum Uni Muda. Untuk itu bagi jamaah jangan lupa di subscribe, di komentar atau di share, karena satu share jamaah sekalian, satu bentuk peduli melalui subscribe yang jamaah tekan itu merupakan satu dukungan, dan itu akan bernilai pahala ketika kami melakukan atau men-share
dakwah-dakwah yang tentunya bermanfaat buat kita sekalian. Akhir kata, fastabiqul khairat, Allahul musta'an alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.